Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Semoga sehat-sehat semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Materi kita meliputi peradaban bidang administrasi pemerintahan, bidang politik militer, bidang ekonomi, serta bidang seni budaya. Selamat belajar sejarah, supaya bisa belajar dari sejarah. Usaha membangun peradaban emas terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen. 1. Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri. 2. Diwan Loziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. 3. Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. 4. Diwanul Akara, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. 5. Diwanul Rasail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Kemudian pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Raisul Kitabah dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, yaitu 1. Katib Rasail, Sekretaris Bidang Persuratan. 2. Katib Kharaj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara. 3. Katib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan dan Keamanan. 4. Katib Koda, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan. 5. Katib Syurtah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Di samping itu, untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, di bawah seorang amir atau gubernur dibentuk pemerintahan desa yang disebut karya. Dipimpin oleh Syaikul Karya atau kepala desa. Dalam bidang hukum, dibentuk Mahkamah Agung, yang menangani beberapa bidang hukum, seperti 1. Al-Qadi, mengadili perkara agama, hakimnya disebut Qadi. 2. Al-Hisbah, mengadili perkara umum, baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustasib. 3. An-Nazar fil Mazalim, pengadilan tingkat banding. Setelah dari pengadilan Al-Qadi atau Al-Hisbah, hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain, di antaranya 1. Menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. 2. Menjalin hubungan dengan Afrikan Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Dalam bidang politik dan militer, setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer.
1. Periode pertama, 750–847 m. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat, banyak dipengaruhi orang-orang Turki. 2. Periode kedua, 847–946 m. Periode ini kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. 3. Periode ketiga, 946–1094 m. Munculnya kekuatan politik dari Bani Buayhi yang beraliran Syiah. Periode keempat, tahun 1094 sampai tahun 1258 m. Pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali Bani Seljuk dari Turki. Roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 m saat tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan Memurak porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam bidang pertanian, atas usulan Permaisuri, khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Dalam bidang seni budaya, bidang sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi, pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Dalam seni arsitektur, kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawarah. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mutashim Billah memerintah tahun 833 sampai 842 m, membangun kota Samara. Kemudian, bidang sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal saat itu, diantaranya Abu Nawas. Kota Baghdad pun terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir ibnu Fatih.